Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, tempat kita semua bisa belajar desain tiga dimensi, khususnya mechanical design dan juga proses pembuatan program CNC atau belajar CNC gitu dia ya. Oke, jadi langsung saja di video kali ini aku mau melanjutkan series camp kan belajar CNC dengan software Fusion 360 gitu. Di video kali ini aku akan bahas tentang bore, teman-teman, proses bore ya kan di Fusion 360 ini gitu ya. Juga memang untuk menyelesaikan model yang ini. Jadi model ini itu sudah aku pakai mulai dari camp series yang pertama itu kan. Kita sudah bahas pelajar CNC dari nol ya kan, dimana kita sudah setting yang namanya WCS. Terus selanjutnya kita sudah bahas tentang yang namanya stock. Terus selanjutnya sudah tool, ada proses facing, spindle fit rate, adaptive clearing, ya kan. Jadi di video kali ini aku akan bahas tentang bore gitu ya. Juga memang ini untuk menyelesaikan proses pemakaran untuk model kita ini. Tuh. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar tentang proses yang namanya 2D contour. Yang mana 2D contour ini adalah proses finishing, ya kan, proses pemakaran finishing setelah dilakukan proses pemakanan roughing itu adaptif yang kemarin kita pakai. Oke, jadi di model kita ini seperti yang kita lihat sekarang sudah berbentuk seperti ini, hasil pemakanannya sudah jadi seperti ini ya kan. Sekarang berarti tinggal yang belum itu adalah membuat lubang-lubang di sini, kan itu dia. Untuk kawan-kawan yang bingung, ya kan, yang mengikuti dari video ini, silakan tonton video sebelum-sebelumnya. Kalau bisa dari camp series yang pertama, ya kan, biar supaya teman-teman relate dengan video yang ini gitu. Biar supaya paham lah gitu dia, lebih gampang untuk dipahami gitu. Aku sarankan seperti itu gitu. Karena di video pertama aku sudah menjelaskan benar-benar dari nol, dari dasarnya itu. Dan ini terus continuous teman-teman sampai video yang ini itu dia. Jadi sangat disarankan untuk kawan-kawan nonton videonya dari awal atau dari camp series yang pertama gitu. Oke. Jadi hari ini kita pakai proses bor. Proses bor itu ada di bagian sini, dua dimensi, yaitu di sini bor, ya kan? Ini dia bor. Jadi teman-teman, proses bor pada Fusion 360 ini bukan seperti yang proses bor pada umumnya gitu kan, atau kalau proses bor pada umumnya itu kan drilling dia bentuknya. Jadi proses pemakanan bor diffusion ini pemakanannya itu berbentuk helix. Kalau teman-teman bisa lihat seperti itu. Jadi dia melakukan gerakan helix dari atas hole top atau lubang atas nih sampai ke bawah gitu dia. Jadi dia melakukan helix sampai turun ke bawah. Yang mana mungkin aku juga pertama kali mikir itu proses apa namanya, proses bore diffusion ini adalah proses drilling seperti mesin milling biasa gitu. Jadi dia gerakannya turun naik turun naik turun naik sampai gitu. Jadi prosesnya lurus gitu aja, aku pikir seperti itu. Ternyata enggak teman-teman, ternyata bore di sini itu adalah prosesnya helix gitu dia. Oke, dan menurut aku juga prosesnya memang juga sangat baik ya kan. Memang aku lebih ngebayangkan proses drilling itu turun naik tadi dengan proses drilling atau bor menggunakan proses helix seperti ini, aku lebih milih proses yang helix seperti ini. Karena secara keamanan ya kan, secara beban yang ada pada tool kita itu lebih ringan kalau dia dilakukan secara helix seperti ini gitu dia. Oke, langsung saja teman-teman ya. Sini aku klik bor, ini dia. Oke, oh ya, sebelum itu kita mau tahu dulu ini lubang yang mau kita lakukan pemakaran ini berapa diameternya ya kan, biar supaya kita bisa menentukan berapa tools yang mau kita pakai atau diameter kita pakai. Oke, kita caranya ada, tinggal teman-teman bisa klik di bagian sini, di bagian edge ini. Jadi semua lubang ini sama ya teman-teman, semua lubang ini sama itu dia. Dan ini hanya sebuah contoh gitu dia. Oke, di sini aku klik, teman-teman bisa lihat aku klik.
Lalu di sini teman-teman bisa lihat diameternya 5 mm, itu dia. Jadi kalau teman-teman klik di area sini nanti akan muncul sebuah informasi diameter 5 mm. Oke. Atau bisa juga klik face-nya. Kalau kita klik face-nya, face dari si lingkaran ini, ya kan, maka informasi yang keluar di situ adalah sebuah radius. Artinya kalau tadi kan diameter 5 ya, radiusnya 2,5 kan, karena kan radius itu adalah 2 kali diameter gitu dia. Oke, itu dia teman-teman ya. Untuk sebagai informasi saja cara mencari nilai dari radius dari sebuah model. Ini seperti ini. Kalau ini yang ini aku klik edge-nya, diameter 30 mm. Oke, ini 5 mm. Artinya end mill atau cutter yang kita pakai itu harus lebih kecil daripada 5 mm. Jadi nggak juga 5 mm juga nggak akan bisa karena kan prosesnya kan helix teman-teman, berkeliling seperti ini. Kalau tadi kita pakai proses yang drilling yang turnai-turnai itu mungkin bisa 5 mm ya kan. Tapi karena kita pakai proses bor ini adalah prosesnya helix gerakannya sampai menurun, artinya kita nggak bisa pakai yang diameter 5 mm gitu. Artinya di bawah itu tool cutter yang kita pakai. Sini aku pakai klik lagi bor. Ini dia. Di sini tersedia ada tool 8 mm flat end mill ya kan, yang mana ini adalah proses pemakanan sebelumnya yang digunakan itu di kontur menggunakan end mill 8 ini ya kan. Karena tadi 5 mm artinya kita tidak bisa pakai yang end mill 8 ini, kita harus ganti. Di sini di latihan satu ini kita sudah tersedia end mill 4 mm kan, yang mana yang pastinya ini bisa kita pakai karena di bawah 5 mm ya kan. Artinya kita bisa pakai yang ini. Dan untuk kawan-kawan yang ingin tahu gimana caranya untuk melakukan setting end mill di Fusion kita ini, silahkan tonton video aku cam series yang sebelumnya. Kalau nggak salah, cam series ketiga itu, lihat aja, ya kan, di cam series ketiga cara setting tool gitu. Oke, ini kita klik, aku klik, lalu aku klik select. Oke, sekarang kita sudah setting end mill kita, end mill 4 mm ya kan. Dan ini ya teman-teman ya, kalau kita menggunakan proses bor, yang mana proses pemakanannya itu adalah melakukan gerakan helix sampai turun, menjebol lubang ini, menembus lubang ini, tipe pisau yang kita pakai itu end mill teman-teman ya. Jadi bukan tipikal mata bor biasa yang ujungnya itu runcing ya kan, kalau teman-teman tahu. Kalau ini kita pakai end mill, oke. Kalau tipikal yang kita pakai itu mata bor biasa yang runcing, nggak akan bisa teman-teman. Oke, itu ya sebagai informasi. Jadi teman-teman jangan pakai karena aku bilang tadi di bawah 5 mili terus teman-teman oh ya udah berarti pakai yang 4 mili tapi tipe mata bornya yang tipe mata bor gitu. Kalau ini kan tipenya tipe N mil namanya. Jadi teman-teman harus bisa bedakan ya tipe N mil dan tipe mata bor gitu. Kalau ini yang kita pakai adalah tipe N mil. Oke. Lalu kita bisa setting di sini, settingan spindle dan apanya. Sini aku buat 6000 contohnya. 6.000 terus cutting feed rate kita buat 6.000. Jadi gini teman-teman, pada saat di proses studi adaptif ya kan, kalau teman-teman ingat dia melakukan gerakan ramping ya kan, ramping sampai turun sampai ke Z tertentu baru dia melingkar keliling ya kan ke arah sini sampai ke batas ini gitu kan. Jadi dia turun dulu sampai ke titik lantai ini baru dia keliling. Kalau itu dia ada dua gerakan. Di situ ada gerakan ramping dan juga gerakan feed rate cutting, ya kan? Jadi pada saat proses bor ini uh, ramping yang terjadi itu sudah termasuk dalam proses cutting. Jadi bukan ramping. Jadi teman-teman untuk melakukan settingnya itu langsung ke cuttingnya. Jadi gitu dia. Jadi bukan settingnya itu karena gerakannya teman-teman lihat itu gerakannya helix, ya kan? Bukan settingan feed rate itu bukan di rate feed rate ya, tapi langsung di cutting. Karena nanti lainnya jadi warna biru nanti kita lihat ya. Ini. Lalu kita masuk ke bagian geometri. Di sini kita selection mode bisa pakai diameter range, ya kan? Diameter range artinya kita bisa masukkan nilai diameternya, ada minimum diameter, ada maksimum diameter. Cuman kalau mau lebih gampang kita pakai selected faces saja. Karena di sini namanya selected faces, ya kan? Artinya yang kita klik di sini ada face-nya, face dari si lubang.
Mana itu? Ini dia. Kita klik di sini. Ini ya, teman-teman, aku klik di sini. Lalu teman-teman bisa klik lagi di sini, yang ini. Atau kalau mau lebih gampang, ya kan? Di sini ada yang namanya select same diameter, ya kan? Oke, berarti kalau kita klik di sini, maka dia akan mendetek atau membaca atau langsung secara otomatis menseleksi diameter lubang yang sama yang sudah kita klik sebelumnya. Ya kan? Karena tadi aku bilang ini diameternya yang semua sama. Kalau kita klik di sini, maka dia akan secara otomatis menselect lubang dengan diameter yang sama gitu deh teman-teman ya. Oke. Oke, lalu di sini kalau misalnya terjadi apa ya? Kalau misalnya ada sebuah lubang itu yang mau kita setting Z-nya berbeda, cuman nanti aja teman-teman. Jadi ini aku mau bahas basicnya terlebih dahulu tentang proses bor ini, akan biar supaya lebih lebih singkat juga video kita kali ini gitu dia. Teman-teman juga nggak males untuk nontonnya. Lalu selanjutnya di sini di bagian H kita masuk sudah bagian H ya. Bottom H di sini kita buat adalah from-nya patokannya adalah whole bottom dan offsetnya 0. Artinya si proses teman-teman bisa lihat kan, ini kan dia langsung helix kan, inilah dia, beginilah nanti cara makan dari si bor ini. Jadi dia keliling 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 menurun sampai ke bawah, ini dia. Jadi di sini adalah top bottomnya, ini adalah whole bottomnya kan, ini dia. Karena kita buat offsetnya 0 maka dia berada di sini. Tapi kalau kita buat misalnya ya kan whole bottom offsetnya itu misalnya -1, maka sekarang dia akan melakukan helix tembus sampai ke -1 di bawah dari hole bottomnya gitu. Oke, itu dia ya. Semua sama teman-teman ya. Jadi dia karena kita setting bottom edge-nya itu -1, artinya dia akan melakukan proses bore ini atau helix ini sampai ke -1 di bawah hole bottomnya. Itu juga dengan si hole top ya. Hole top ini adalah titik mulai dia melakukan pemakanan kan, di sini dia. Ini hole topnya, nanti dia akan start langsung melakukan pemakanan di sini gitu dia. Oke, kita bisa setting di sini. Teman-teman nggak boleh, berarti teman-teman nggak boleh pilih minus ya. Ini aku wireframe kan biar teman bisa lihat, ini dia. Oke, ini dia tadi ya. Ini hole topnya, ya kan? Ini hole topnya, ini hole bottom. Kalau misalnya kita buat -1 misalnya, -1, ini hole top. Artinya nanti dia akan melakukan pemakaran dari apa namanya -1 di bawah hole top. Artinya dia akan melakukan plunge dulu terlebih dahulu, memakan material kita yang ini, bahan kita yang ini, nabrak ini dulu, drup, masuk 1 mili, baru dia melakukan ini. Ini hati-hati teman-teman ya. Sangat disarankan kalau aku pribadi lebih sering masukkan nilainya itu 1. Artinya dia start melakukan helix, pemakanan 1 mili di atas si hole topnya gitu. Jadi lebih aman gitu. Ya nggak apa-apa waktunya terbuang, cuma paling paling beberapa detik lah ini gitu kan. Tapi daripada menabrak kita kan, mending dilebihin. Gitu juga dengan yang ini teman-teman. Ini aku sering lebihin, biasanya 0,5 pun cukup, ya kan? Untuk apa? Untuk memastikan lubang yang kita buat ini benar-benar udah tembus gitu. Jadi kadang kalau kita buat pas-pasan 0 gitu, kadang mau nanti lubang itu nggak tembus jadinya. Dan itu memang tergantung sih, tergantung terhadap akurasi dari mesin kita. Kalau mesin kita akurat ya pasti tembus gitu. Cuman tetap aja kalau aku sering melebihinya gitu. Oke, tadi dia penjelasan mengenai yang namanya apa namanya hedge di proses bor kali ini. Lalu selanjutnya ada di bagian phases. Oke, ini dia. Di bagian phases ada namanya toleransi, ini nggak usah dibahas teman. Jadi ini pengaruh juga, cuman ini pengaruh besarnya itu memang terhadap mesin kita gitu, keakurasian mesin kita. Oke, ini ada namanya use rem angel. Di sini kita menggunakan apa namanya ya, jarak per helix ini, ya kan, jarak dari satu garis ini ke garis yang bawah ini, itu berdasarkan sudut kemiringan. Teman-teman bisa lihat seperti itu. Jadi jaraknya itu, jarak per line-nya itu, ya kan, jarak per tingkatnya itu berdasarkan kemiringan. Di sini kita pakai 2 derajat. Artinya jarak kemiringan itu diukur dari ujungnya, ya kan, adalah 2 derajat. Oke.
kita bisa pakai tipe yang lain. Kalau kita unchecklist, kita bisa pakai tipe yang lain, yaitu pitch, ya kan? Artinya jarak per sini ke sini, jarak per line ini ke line yang bawahnya itu 1 mm. Teman-teman bebas pilih mau berapapun, bebas. Ini 5 mm contoh seperti ini. Tentu kalau kita buat jarak semakin jauh, tentu akan semakin berat ya, atau semakin kasar pemakanannya. Jadi kalau teman-teman bisa bayangkan proses helixnya itu jauh seperti ini ya kan, per tingkatnya tentu akan memberatkan pisau kita dibandingkan kalau kita buat contoh 1 mili misalnya seperti ini. Tentu proses pemakanan bisa jadi lebih ringan untuk si pisau kita gitu. Oke, teman-teman boleh bebas mau pilih yang mana aja, mau pilih yang pakai sudut derajat ya, kalau mau diapain boleh 10 mili 10 derajat misalnya seperti ini ya kan, pakai sudut. Mau pakai yang apa juga boleh, pakai yang pitch tadi juga boleh gitu. Oke, lalu kita masuk ke multiple passes. Multiple passes ini sama tipikalnya dengan contour yang multiple finishing ya kan. Di sini kita mau pakai 2 kali proses pemakanan ya kan. Contoh misalnya di sini kita buat 0,5 misalnya, bisa nggak 0,5, bisa 0,1 misalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa kalau kita buat di sini satu, lainnya cuma satu, karena kan kita pakai pisau 1 mili, 4 mili, yang kita makan di sini adalah 5 mili, artinya persisi itu sisa 0,5. Jadi kalau kita masukkan nilai di sini step over 1, walaupun number of step over kita di sini 2 atau 3, dia akan tetap menghasilkan lainnya satu teman-teman, karena step overnya udah satu kita buat gitu. Kecuali kita buat nilainya itu di bawah 0,5 gitu, atau 0,4, maka dia udah akan menghasilkan 2 seperti ini. Karena artinya eh, kalau kita buat sekali pemakanan itu 0,4 ya kan, artinya sisa selanjutnya itu adalah 0,1 gitu. Gitulah kira-kira teman-teman. Oke, contoh misalnya kita buat di sini, tapi kalau untuk proses ini biasanya aku cuma memakai satu, tergantung ya teman-teman. Kalau kondisinya itu bahan, contoh misalnya diameter lubang yang mau kita buat itu 8 mili atau 10 mm ya kan, 8 mili lah misalnya. Terus kita cuman punya pisau end mill 6 mm. Artinya persisnya itu kita harus makan enggak, pisau kita 4 mili, teman-teman, 4 mili. Artinya kita harus makan persisnya kan 2 mili 2 mili kan. Kalau kita anggap itu terlalu berat 2 mili 2 mili, teman-teman bisa bagi jadi dua. Jadi itu dia fungsinya multiple test ini. Cuman di kasus kita yang ini ya kan, karena kita sudah pakai pisau 4 mili untuk membuat lubang 5 mili, artinya persisi dia cuma makan 0,5, dan itu juga termasuk masih terbilang ringan. Jadi nggak ada masalah ya teman-teman. Oke. Terus ada finishing proses, artinya kita melakukan proses finishing ya kan, cuman dia khusus di bagian bawah ini dia. Oke, jadi ini adalah bagian bawahnya. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman. Jadi pada saat dia melakukan pemekaran di bawah ya kan, dia akan melakukan yang namanya keliling sekali lagi untuk melakukan finishing. Cuman aku pribadi jarang pakai ya kan. Untuk apa juga pakai itu, karena dia kan kita sudah lakukan pencucian dari atas ke bawah dengan rem angel sejaraknya sedekat ini. Artinya hasil dari permukaan bor ini nanti sudah halus, sudah cantik. Jadi nggak perlu lagi dilakukan yang namanya finishing passes yang memakan waktu gitu. Oke, gitu juga ini repeat pass. Nanti proses helix ini akan dilakukan secara 2 kali. Oke, begitu juga semuanya. Jadi kalau kita klik repeat pass yang harusnya tadi 4 kali aja, ya kan? Nanti dia akan melakukannya jadi 8 kali gitu. Begitu juga dengan climb. Aku sudah jelasin di video yang sebelumnya apa itu climb ya. Kalau nggak salah di proses apa kemarin? Proses kontur ya. Climb itu apa? Itu juga stock to lift. Stock to lift adalah sisa bahan ya. Kita mau menyisakan bahan. Cuman di untuk yang ini kita nggak perlu menyisakan bahan karena sudah terlalu sedikit ya bahan yang disisakan itu. Oke, lalu selanjutnya di bagian linking. Ini adalah jarak dari horizontal lead in, ini adalah lead in yang ini. Kalau kita buat misalnya contoh 1 mili,
Teman-teman bisa lihat sekarang, maka dia akan menghasilkan berapa tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini tuh nggak terlalu penting untuk disetting ya kan. Pada case-case tertentu aja kita bisa setting, cuman di case ini kita nggak perlu setting, ya kan. Lalu di sini ada yang namanya lead to center. Kalau teman-teman bisa lihat, kalau kita klik di sini sekarang, maka proses start pemakanan si pisau atau proses pengeboran ini, startnya itu adalah di center setiap lingkaran. Kalau kita top view seperti ini, sekarang semuanya itu startnya di center dari lingkaran. Ini dia. Semua sama, ini. Dan ini juga nggak terlalu berpengaruh, ini cuma sebuah variasi aja dari cara pemakanan. Silahkan kalau teman-teman ingin pakai lead to center juga pakai, mau nggak pun juga nggak apa-apa gitu. Oke, kalau semuanya sudah selesai, klik OK. Oke, ini dia proses bor yang sudah selesai, ya kan? Proses bornya sudah selesai. Coba kita simulasikan. Klik di sini, simulasi. Teman-teman bisa lihat di situ dia melakukan gerakan helix namanya teman-teman ya. Oke, itu dia gerakan helixnya. Turun sampai ke titik hole bottom plus 1. Nah, teman-teman bisa lihat nilai hole bottom plus 1. Lalu dia naik, dan ini adalah yang namanya retract ya. Yang pernah kita bahas sebelumnya, ini adalah retract, ketinggian retract. Jadi kalau misalnya teman-teman bayangkan di sini ada sebuah baut, contohnya kepala baut atau sebuah penghalang, ya kan? Kalau misalnya tadi tinggi ini cuma segini, artinya nanti si pisau kita akan menabrak penghalang ini tadi. Makanya itulah fungsinya yang dinamakan retract, untuk menghindari tabrakan itu. Oke, lalu kita, ini aku lambatin teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat dia sudah start melakukan ramping atau helix move di atas dari si hole topnya. Karena tadi sudah kita setting pada bagian top edge dia itu offsetnya 1 mili. Artinya dia sudah start melakukan gerakan helix di atas 1 mili di atas dari hole topnya. Inilah dia yang sedang dilakukannya. Itu dia. Oke. Oke, dia akan terus melakukan gerakan helix sampai turun. Seperti itu teman-teman ya. Oke, selesai. Gitu juga selanjutnya. Oke. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Jadi ini dia hasil dari cuttingnya, ya kan? Sudah selesai. Oke. Jadi gitu dia teman-teman, penjelasan tentang proses bor, ya kan? Proses bor, gimana cara settingnya sudah jelas, mudah-mudahan jelas teman-teman ya. Oke, mungkin juga proses bor ini mengakhiri penggunaan model kita yang ini, yang sekarang ini, ya kan? Kita sudah pakai ini tadi dalam beberapa video, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 video ya. Udah video ke-8 ya dengan menggunakan model ini kan. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton semuanya serial aku dari pertama sampai camp ke-8 ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman ya kan. Seenggaknya paham tentang hal-hal basic yang harus dilakukan pada saat membuat sebuah program CNC, khususnya menggunakan software Fusion 360 ini. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih yang sudah nonton, dan bantu yang untuk kawan-kawan yang baru nonton, ya kan, silahkan bantu subscribe, like, dan share ke kawan-kawan yang lainnya yang juga lagi belajar CNC ya kan, biar kita sama-sama pinter
dalam membuat CNC, program CNC gitu. Oke, nanti kita akan berjumpa mungkin di video selanjutnya. Kita udah ganti model, mudah-mudahan ada ide aku untuk ganti model lain gitu kan. Oke, sekian dulu video kali ini, tutorial cam yang ke berapa? Ke-8 ya, ke-8 kan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan kan. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekali lagi aku pamit. Sampai jumpa.